Hari ini kita mau sharing sedikit tentang api Tuhan. Minggu lalu kita ada hari Pentakosta dan minggu lalu waktu Pastor Yoksen sharing dan semua yang di dalam ibadah dari PW sampai akhir ibadah, something special happened. Amen. Something special. It was luar biasa. Dan aku mau sharing yang satu hal yang I think ini penting banget untuk kita yang lanjut. Sebenarnya bukan hanya minggu lalu, di dalam beberapa bulan ini, something special has been happening in this church. And I want to kasih yang perhatian, yang a warning for all of us. Tuhan kasih api. Then what do we do next? Apa kita harus lakukan setelah ini? Kita mau baca yang berapa ayat the imamat. Nggak sering ada khotbah dari imamat, tapi ini penting banget. Imamat 6 ayat 12 dan 13 kita mau baca. Kita akan lihat imamat 6, 7, 8, dan 9, dan 10 sebenarnya. Mari kita baca bersama yang PPT, boleh next slide. Kita baca bersama Imamat 6 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama semua suara keras, oke? Bersama-sama 1, 2, 3. Api. Don't let the fire go out. Ada satu ayat lagi, 1 Tesalonika, itu yang perjanjian lama, ini perjanjian baru. Perjanjian baru, janganlah padamkan apa? Roh. Kalau lihat, itu roh, huruf R, itu yang bukan huruf yang kecil ya. Roh yang R kecil, itu artinya roh yang manusia, biasa. Ini huruf R yang besar. Itu artinya siapa? Roh Kudus. So, yang kalau kita lihat perjanjian lama yang tadi imamat sama perjanjian baru, kita harus apa? Jagalah api dari Tuhan. Begini, ini sedikit cerita. Ya, aku ada 3 anak, Judah, Bethel, Rose. Kemarin kita di Jakarta, ada banyak teman-teman beli mainan untuk Judah Bethel Rose. Aku juga beli mainan untuk Judah Bethel Rose. Kemarin, waktu beli mainan, satu mainan itu bukan mahal, tapi bukan murah juga. Beli itu aku kasih ke Judah. Setelah 2 atau 3 jam, apa yang terjadi? Mainan itu rusak. Aku yang sedikit kecewa sebenarnya. Aku sedikit disappointed. Karena aku keluarin duit untuk anaknya, tapi dia gak jaga mainan itu. Dia lempar, dia yang main keras-keras, itu rusak. Itu yang aku bilang ke dia, Judah harus jaga mainan. Jangan yang main yang keras, jangan lempar-lempar, harus jaga mainan. Jangan daddy buang duit. Itu juga untuk kita sebagai Kristen. Tuhan kasih sesuatu minggu lalu di dalam beberapa bulan ini. Dan Tuhan lihat, God sees what you do with the api He gives you. Kalau kita rajin dan jaga api itu, Tuhan baru bisa percaya, oke, aku siap untuk kasih sesuatu baru lagi. Untuk Judah yang kadang-kadang aku gak mau beli mainan untuk dia. Karena aku tahu, oke, ini mainan pasti gak jaga. Itu kita sama Tuhan juga. God sends the fire, itu tugas, jawaban
our responsibility untuk jaga api itu. Kita bisa lihat yang Imamat 6, 7, 8, 9, dan 10, sampai 9 dulu. Ini ceritanya, yang boleh next slide. Ini chronologically, yang api Tuhan dari mana. Now, Imamat 6 kita baru baca, itu jelas instruksi dulu. Tuhan kasih instructions, Tuhan kasih tahu harus seperti apa dulu. Jadi Imamat 6 sudah kasih tahu ke Musa sama Harun harus seperti apa. Baru Imamat 7 yang sama sebenarnya. Imamat 8 kita lihat iman-iman di situ, Aaron sama Harun sama anak-anaknya, mereka lakukan sesuatu untuk siap melayani api Tuhan. Melayani mezbah Tuhan. Jadi itu yang prosesnya Imamat 8 itu 7 hari mereka ambil untuk siap-siap. Itu yang banyak mereka harus lakukan di dalam 7 hari itu. Baru Imamat 9 ayat 1 sampai 23 kita bisa lihat yang melayani mezbah mulai. Apa yang Tuhan sudah perintah, apa yang Tuhan sudah bicara sama Musa dan Harun, itu mulai dari Imamat 9. 1 ayat 1 sampai 23. Mereka ambil ini, membakar ini, dan kasih menyembah Tuhan. Semua jelas di situ. Baru ayat 24, api Tuhan itu keluar dari hadirat Tuhan. Waktu itu ada hadirat Tuhan. Api keluar dari hadirat Tuhan dan membakar korban di atas mezbah. Itu ayat yang keren banget. Tapi lucunya, api itu dari Tuhan. Tuhan kasih api. Tapi Tuhan kasih tahu, aku kasih api, kamu harus jaga. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit gimana pelihara jaga api Tuhan. Karena itu proses untuk kita semua. Harus belajar untuk jaga api Tuhan. Yang satu, kita harus belajar to guard, jaga, momen intim sama Tuhan. Intimacy with God, daily intimacy with God. Kalau lihat di Imamat, mereka harus apa? Ada api di situ dari Tuhan, tapi mereka harus lakukan apa? Setiap pagi, setiap malam, mereka harus kasih kayu baru. Dan juga setiap pagi dan setiap malam, yang debu itu, yang ashes, yang sudah dibakar, mereka harus keluarin itu juga. Itu proses setiap pagi, setiap malam begitu. New wood, dan mereka harus clean away the ashes. Itu proses. Mereka proses untuk jaga. Now new wood itu artinya mereka ada setiap hari untuk yang konteks kita sendiri. Kita harus ada momen khusus sama Tuhan. Sama api Tuhan. So pertanyaan aku, yang kita sebagai gereja rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin yang moment intimacy with God atau God. Itu nomor 1. Banyak gereja dapat momen seperti minggu lalu. Yang wah, api Tuhan, kita rasa sesuatu baru. Tapi setelah itu kita lupa untuk kasih kayu baru. Kita gak rajin untuk bersihin yang hidup yang lama. The ashes that sudah yang dibakar. Kita gak rajin untuk kasih waktu khusus sama Tuhan. Itu momennya Tuhan lihat. Mereka gak rajin jaga api. Kalau Kisah Para Rasul, kita lihat yang gereja baru lahir setelah hari Pentecost. Yang di situ dengan
berketun dan dengan sehati mereka berkumpul apa? Tiap-tiap hari. Dan berkumpul tiap-tiap hari apa? Dalam bait Allah. Mereka memacangkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang kalau kita baca yang ayat 47 dan 42 sampai 47, mereka rajin baca Alkitab, mereka rajin belajar firman Tuhan, mereka rajin yang doa bersama, mereka rajin makan bersama. Itu penting untuk kita sebagai gereja, begitu juga. Tiap-tiap hari. Ada lagu itu, I need you every hour, ya Tuhan tiap jam. Itu yang kita harus begitu. Kalau Tuhan kasih sesuatu, jangan itu mati. Jangan itu yang, oh ya, acara itu keren. Acara hanya Yesus Worship Night keren. Hari berikut, mati lagi. Jangan. Itu sedih. Setiap tahun. Kita bikin camp untuk TYC. Anak muda yang tahun lalu sudah 4 tahun di Sulut bikin camp TYC. Itu api Tuhan menyala mereka. Jujur, 1 minggu berikut mati. 1 bulan berikut mati. Dan mereka tanya tahun depan, kenapa yang kita rasa jauh dari Tuhan lagi? Hah? Karena gak jaga api setiap hari. Karena gak jaga momen intim sama Tuhan setiap hari. Itu penting untuk kita semua. Jaga itu. Kedua, kita bisa lihat. Mereka jaga, they guard the intimate moment with God. Setiap hari. Tapi juga, kita harus belajar. Ini aku ada 3 poin, jujur, ini hanya 3 poin aku rasa untuk gereja ini. Bukan artinya hanya 3 hal kita harus menjaga, bukan gitu. Ada yang lain-lain juga, tapi I feel these 3 points untuk gereja ini. 1, kita harus belajar, jaga momen intim setiap hari sama Tuhan. Tapi kedua, kita sebagai gereja harus belajar untuk jaga apa yang Tuhan sudah bicara sama kita. What God has said in your life, di dalam hidup aku, di dalam hidup Anda, we have to guard that. Contoh. Adam sama Hawa. Tuhan bicara sama Adam, jelas, dia tahu harus gimana. Apa yang terjadi? Hawa, dia gak jelas. Adam, Eve, gak jelas. Dia gak jaga apa yang Tuhan bicara sama dia. Dia gak perhatian kata-kata Tuhan. Mulai pertanyaan dari iblis di situ. Tuhan benar bilang gitu gak? Kadang-kadang kita dapat yang nubuatan atau kita dapat yang doa dari pastor atau dari siapa. Itu yang the moment itu, wah hebat. Tapi minggu berikut ada pertanyaan itu. Ini benar atau enggak? Aku masih orang yang salah. Itu benar atau enggak? Kita mulai question the truth. Kebenaran di dalam hidup kita. Yang dia Moody, yang dia bilang gini, the enemy knows that if he can keep you from the word, he can keep you from victory. Itu cara iblis yang cut. Merhentikan janji Tuhan, memberhentikan yang
firman Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Gimana? Hanya untuk bikin kita gak percaya lagi. The moment comes, api Tuhan datang, kita rasa something special, tapi setelah itu kita mulai question. Jadi kita harus jaga apa Tuhan yang sudah bicara sama kita. Ketiga, ini cepat hari ini. Kita harus jaga pelayanan Tuhan. Pernah gak yang boxer bahasa Indonesia apa? Itu. Boxer, sebelum mereka masuk ke dalam ring itu, mereka biasanya pakai earphone atau apa, mereka siap-siap diri sendiri dulu. Ya, mereka ada cermin, you can do it. Mereka lihat diri sendiri, lihat muka, mereka oke. Mereka siap-siap begitu. Atau yang orang atlet begitu. Sebelum main game, mereka sudah siap dulu. Sebelum masuk ke dalam yang lapangan, mereka sudah siapin hati, siapin fokusnya untuk apa yang mereka mau lakukan. Itu namanya pre-game. Pre-game itu artinya mereka siap dulu sebelum masuk main game. Ya mungkin mereka stretching dulu, mereka yang begitu, ada orang yang pijit, wah oke, gitu. Ya mereka siap-siap dulu, yang dapat yang semangat dulu sebelum masuk ke sana. Pasti mereka kalau lihat orang main bola, mereka masuk ke lapangan, ya mereka bukan yang stretching, mereka sudah siap untuk main. Mereka prepared. Itu artinya mereka mentally, spiritually siap untuk menang. Kita sebagai orang Kristen, kita harus prepare juga. Contoh yang tadi kita lihat Imamat 8 itu cerita yang iman-iman di situ, mereka ada 7 hari untuk siap untuk 1 hari pelayanan. 7 hari untuk siap untuk yang 1 pelayanan itu. Aku dengar dari Pastor Yandi kemarin, minggu lalu kalau gak salah, Kak Fili sebelum WL dia puasa kopi ya, 1 minggu ya. I know kopi itu hal kecil tapi itu penting juga. Yang berapa hari sebelum Hai, Ruth puasa. Aku sama Ruth kita puasa hari Rabu, Kamis, Jumat. Kita siap-siap dulu. Hari Jumat susah banget untuk Ruth. Karena Little Steps Out, jalan-jalan ke Pizza Hut. Bikin pizza, Ruth mau makan. Aduh, itu susah. Tapi dia fokus. Apa yang mau terjadi, dia fokus untuk itu bisa terjadi. Siap dulu. Boleh next slide. Imamat 8. Harun dan anak-anaknya menjalani proses selama 7 hari. Ini hati-hati untuk kita semua. Ada banyak di sini pelayanan. Sebelum masuk panggung ini, siapin hati dulu. Siapin hati dulu. Artinya harus puasa 7 hari? Mungkin enggak. Tapi siapin hati dulu. Jaga pelayanan ini. Jaga api ada di mezbah Tuhan. Jaga itu. Apa Tuhan sudah lakukan, jangan itu mati di dalam waktu kita harus menjaga. Karena apa?
Yang seperti yang boxer, yang main bola, yang gitu, yang atlet-atlet. Mereka siap dulu, prepare mentally, karena mereka tahu apa yang terjadi sebelum momennya, what happens before the moment, itu akan affect apa yang akan terjadi selanjutnya. What happens before the moment affects the moment, the bahasa Inggris. I know, itu susah untuk baca ya. What happens before, itu akan affect apa yang terjadi setelah. Kasih contoh lebih baik, lebih praktik. What happens before service affects the service. Nangkap? Yang aku sudah jelas sama semua yang pelayanan di IFGF Tondano. Harus datang doa pagi. Kalau gak datang doa pagi, duduk aja. Kita harus siap dulu. Siapin hati dulu. Api Tuhan itu bukan sesuatu kita mau mainan. Tuhan kasih sesuatu, kita harus jaga. Atau yang kata-kata ini. What happens before work affects your work. Pernah gak yang orang tua di sini sebelum datang kantor lagi berantem sama istri? Belum selesai berantem itu, datang kantor, langsung hati gak ada situ. Lagi pikir yang itu, yang tadi, sama istri. Itu sesuatu kita harus jaga. What happens before will affect yang nanti. So kita harus jaga pelayanan ini. Ada satu pendeta di IFGF Jakarta. Mungkin ada orang-orang tahu ini. Namanya Pastor Hannah Kristanto. Dia Pastor Jimmy Untoro punya kakak. Pastor Hannah ini mungkin terjadi 10 tahun lalu. IFGF Jakarta mereka ada satu hari yang untuk semua pendeta bisa jalan-jalan bersama. Itu seru banget. Jalan-jalan pendeta-pendeta gitu. Tiba-tiba kita mau masuk satu tempat. Pastor Hannah datang ke aku. Dia bilang, hello Aaron. Dia panggil aku Aaron. Hai Aaron. Dia keluarin dari tas dia satu envelope. Dan dia kasih ke aku. Aku mau kasih berkat. Karena Tuhan mau lakukan sesuatu di dalam Aaron. Aku langsung, gimana ini? Aku buka envelope itu, ada 5 juta di dalam envelope itu. Aku yang kaget. Aku yang, gimana? Ini sebelum menikah jadi 5 juta untuk aku. Wow, hebat. Tapi yang aku dapat itu dan aku kaget. Setelah itu aku tanya ada berapa pendeta muda di sana. Aku tanya, ini gimana ini? Aku bilang terima kasih ke Pastor Hannah, tapi aku kaget juga. Yang katanya dari salah satu pastor, dia bilang, oh itu Pastor Hannah, di dalam tas dia selalu ada satu envelope isi uang. 1 juta, 2 juta, 5 juta, begitu. Selalu ada di dalam tas, ada envelope isi uang. Dan begini, dia setiap hari, dia tanya Tuhan, aku harus kasih ini ke siapa? Begini, dia siap sebelum Tuhan minta kasih ke orang, dia sudah siap dulu. Itu tugas kita sebagai gereja, sebelum ada apa yang terjadi di dalam hidup kita, sebelum yang ada Tuhan minta sesuatu, kita siap dulu. Itu mungkin yang uang seperti Pastor Hannah siap untuk memberi, untuk kasih berkat ke orang. Wah, puji Tuhan, aku siap untuk terima ya. Atau yang mungkin Tuhan mau lakukan sesuatu lain sama Anda. Tapi
pentingnya kita siap dulu. Kita jaga apa yang Tuhan mau lakukan di dalam gereja ini dan di dalam kita pribadi juga. Karena pelayanan itu penting. Di dalam hati kita yang kita harus masuk di dalam pelayanan ini yang dengan hati yang tulus. Kita lihat contoh Imamat 10. Ini ayat berikut yang pasal 9 akhir, ayat terakhir Tuhan kasih api. Ayat berikut kita bisa baca ini, apa yang anak Harun lakukan. Begini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil baranannya, membunuh api ke dalam, maaf, aku minta kalian baca aja ya, boleh? Lidah aku yang kadang-kadang macet. Mari kita baca, ada dari awal. Kemudian anak-anak, 1, 2, 3. Sedih ya? Apa yang terjadi? Mereka coba pelayanan, tapi pakai kekuatan, pakai pikiran, pakai apa yang mereka ingin diri sendiri. They minister from their own strength. Apa yang terjadi? Mereka mati. They minister pelayanan dari yang semangat mereka sendiri. Aku bisa bikin api dan aku melayani lewat api itu. Mereka mati. Nah, sekarang di perjanjian baru gak ada seperti itu ya. Tapi sering ada pendeta, ada yang pelayanan, mereka pelayanan dengan kuatan diri sendiri. They minister from their own strength, from their own ability. Then you know what happens? Mereka mati di dalam rohnya. Mungkin physically gak mati, tapi their spirit is dead. Pernah gak? Datang gereja dan rasa ini gak ada hidup di sini. Datang ke satu gereja dan rasa di mana api Tuhan. Ini gereja semua dari yang kuatan sendiri, mereka semangat sendiri. Di mana api Tuhan? Apa yang terjadi? Mereka mati di dalam roh. They're dead. Karena mereka coba, they try to do it from their own strength. Mau minta kita semua, ayo, jaga pelayanan ini, jaga apa yang Tuhan sudah kasih. Tuhan kasih api, jangan itu mati. Ada satu cerita terakhir sebelum kita doa. Ada satu orang dia jaga lighthouse. Ada lighthouse dia dari pemerintah mereka sudah kasih minyak untuk nyalain lampu di lighthouse itu. Dan dia dapat yang berapa
liter dia dapat untuk menjaga, untuk nyalain lampu the lighthouse. Tapi yang orang-orang di desa itu mereka dengar, oh dia dapat minyak. Jadi ada satu orang petani, dia datang. Dia datang ke orang jaga lighthouse, dia minta, boleh, Bapak minta 1 liter aja. Jadi yang aku bisa nyalain lampu di rumah. Karena ada orang-orang suka yang datang dan ambil ayamku. Hah. Orang yang itu dia kasih 1 liter. Dia kasih, oke, pakai jaga rumahnya. Jaga yang ayam dan semua di situ. Tiba-tiba berapa jam berikut, ada orang yang punya toko datang. Dia dengar juga, oh yang orang ini ada minyak. Jadi dia datang, dia minta, boleh 2 liter. Aku harus jaga tokonya. Toko itu butuh. Kalau enggak yang bisa ada yang masuk, bisa yang tikus atau orang mencuri mau ambil barang. Harus jaga toko. Jadi dia kasih minyak juga. Dan setelah itu berapa jam kemudian ada tetangga datang. Dia dengar, oh yang dia kasih minyak ke orang petani, dia kasih minyak ke orang yang jaga toko. Mungkin dia kasih ke aku juga. Jadi dia datang, dia bilang, oh minta Pak 1 liter, aku ada bayi. Bayinya dia kalau malam gelap banget, aku gak bisa ganti popok, gak bisa yang begini-begini. Yang tolong Pak. Dan orang menjaga dia kasih minyak juga ke orang itu. Kemudian malam tiba dan sudah gelap. Dia nyalain lampu the lighthouse. Jadi semua kapal-kapal bisa lihat. Tapi tengah malam minyak habis. Lampu mati. Kapal-kapal di laut itu mereka nggak bisa lihat. They run into the ground. They crash. Ada banyak orang mati di situ. Itu kita. Kadang-kadang kita rasa kita harus pelayanan kemana-mana. Kita harus jadi berkat kemana-mana. Kita harus banyak kegiatan sebagai orang Kristen. Jadi kita bisa successful. Jadi kita bisa menjadi berkat. Kita harus bantu orang ini, bantu yang ini, yang bantu. Apa yang terjadi? Api kita sendiri mati. Hari ini, aku hanya mau kasih awas untuk kita semua. Tuhan kasih api. Tapi itu tugas kita untuk menjaga api itu. Jangan kita terlalu sibuk sama pelayanan. Jangan kita nggak yang kasih waktu khusus sama Tuhan setiap hari. Jangan sampai yang kita yang just terlalu capek dan gak mau kasih waktu sama Tuhan. Itu tugas kita semua pribadi. Jaga apa yang Tuhan sudah memberi. Jaga. Satu note, ini satu hanya tambahan. Suami-suami di sini,
jaga istri. Adam sama Hawa, Adam gak jaga istrinya. Gak jaga yang apa sudah bicara sama mereka. Suami-suami, ayo. Jangan diam seperti Adam. Jangan istri yang api yang mati. Dan suami yang diam aja. Mari kita doa. God, we need you. Jangan kita sebagai gereja kita nyanyi bakar hari Minggu, tapi Senin api itu mati. Jangan kita sebagai gereja semangat menyembah Tuhan hari Minggu, tapi hari Rabu sudah lost. Jangan kita sebagai gereja hanya ikut acara aja. Jangan kita sebagai gereja hanya isi posisi pelayanan aja. Mari kita semua tutup mata. Minta Tuhan. Minta Tuhan untuk buka matanya di hati. Minta Roh Kudus ajarin sekarang gimana. Apa yang kita harus berubah. Jujur, mungkin harus bangun lebih pagi untuk kasih momen yang intim sama Tuhan. Mungkin yang Roh Kudus lagi bicara sama kamu, harus puasa dan doa. Minta Roh Kudus sekarang bicara di dalam hatinya. Minta. Mungkin kamu harus beli buku catatan untuk menulis semua yang Tuhan sudah bicara sama kamu. Jadi bisa ingat janjian Tuhan, nubuatan-nubuatan yang sudah dikasih dari orang. Jangan-jangan kita main aja gereja. The fire of God is not something to play with.
Kita minta Tuhan, api Engkau Tuhan. Ajaran kita cara seperti ang iman-iman, the imaman. Ajaran kita caranya untuk itu bisa nyala terus di dalam hidup kita. Ajaran kita Tuhan, cara kita bisa menjaga api Engkau Tuhan. Oh, there is none like you. Ajaran kita teach us, oh God. Teach us, God. Nah sekarang, apa yang Tuhan sudah memberi, what God has spoken to you, itu tugas kita, pribadi, jaga itu. Jaga itu. The Word of God, firman Tuhan. What God says, apa yang Dia bicara kepada kamu. It is a precious stone, emas, diamond. Don't let, jangan taruh emas di lantai aja. Jangan sia-sia. Aku doa untuk gereja ini, kita bukan main aja Tuhan. This is serious. Kita mau jaga api Engkau Tuhan. Jadi setiap jemaat membakar terus, menyala terus. Bless this church. Bless this church. Bless this church. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Engkau Tuhan yang kita memuji, kita angkat. We thank you, Jesus. Amen. Amen. God bless you all.